jino la ma'bud pihaknya nyen istilah dalam kitab Besuki. Gepuhnan le ulama yang lain tauhid awal nyebek kamu ini la maksud pihak illallah gepuhnya tauhid khawas la mawjud pihak illallah gepuh tauhid khawas. Di beda bahasa tu kamu hendak kamu tepunya tauhid khawas tauhid yang kamu tepu si tauhid ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya bla 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 payang aja. Jadi kan semalau bahasa semalau bahasa. Jadi makanya pahami baik-baik. Jadi tauhid awal, tauhid khawas dan tauhid khawasul khawas. Konsepnya tidak lepas dari tiga perkara tadi. La ma'bud biha illallah, la maksud biha illallah, dan la mawjud biha illallah. Yang kepegah lihat ya biasa di fana. Apa makna fana? Yang dalam makalah kuno tauhid khawasul khawas, yaitu setelah fana wujudnya, tidak lagi dia menyaksikan perbuatannya, tidak lagi menyaksikan sifatnya, zatnya. Allah yang menyaksikan dirinya dengan dirinya. Yang kenyau maknanya ada mungkin dia pegah kipan lefana, kipan lefana di dalam batin la mawjud biha illallah hana wujud. Sebab ainama tuwallu fasamma wajhallah. Kemanapun dia melihat berpaling, dia melihat Allah. Kemanapun dia berpaling, dia melihat Allah. Kenapa? Karena jazbah ilahiyah di dalam rohaninya, itu sudah sangat kuat. Lagi katanya jazbah yang nama katanya biasa di jazbah ane. Katanya bunga-bunga terbit ke lenong dah. Ya nak kademam, badan kapijut, susu kabeh. Ikel lenong dah apa dah? Tayo hanapeng terbit kabareh takkan. Yang tanya minta belanja. Yang ho yang takalan diingat tanya susuan. Ho yang takalan diingat tanya kesusuan. Yang jazbah kan ditarik oleh rasa cinta tanya kepada anak, pementang takalan susuan dengan. Kadang-kadang kau pegah apa tanya hanagat terdengar tanya bukan karena katanya tengah fana dengan susuan. Hanagat terdengar. Kadang-kadang kau ipegah pelain, roh terdengar bak kelanya bang pegah susu. Padahal kan nyan fana. Abuya kaya berbuah contoh fana katanya bak kemawi, fana katanya bak melayang-layang, nya melayang-layangnya ul lewat ikut katanya, duh katanya lagi bayang-bayang tentang hana musuh katanya. Akan karena katanya tengah asyik dengan layang-layang. Jadi fananya hana payah sebenarnya. Tip-tip uwo tanya fana. Macam-macam. Punya tukang fana jingon pale, punya toke fana jingon kede, yang rojak laut fana jingon kemawi. Tergantung pekerja katanya masing-masing lah. Tanya fana tenggelam tanya hina. Jadi apa ya menginginkan katanya asar agar bek katanya fana ngon alam, tapi katanya harus fana. Yang fananya mengantarkan katanya kepada Allah. Yang laginya pahamnya, hana payah pahamnya, hana payah. Cuman pakan sepayah nafsu katanya yang payah. Nafsu katanya karena hana gad, karena kuto, karena le kesalahan, karena le dosa, sehingga tertutup keindahan Allah, keagungan Allah, keberadaan Allah, keesaan Allah, kekudrahan Allah.
hana deh, bahkan karena ditutup oleh dosa dan kesalahan, ditutup oleh ananiyah nafsu bedanya. Jadi nyo ke bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, maka gepegah aku ya tauhid awam. Nah, ini istilah. Jadi tauhid awam ini disebut dengan tauhid akidah. Dasarnya adalah hukum akal. Hukum akal. Ini dalam kitab hukum akal. Jadi hukum akalnya, jadi dia permainannya pada akal. Jadi hanya sekedar tahu tauhid yang seperti ini. Tauhid ini kepegah apa ya? Tidak bisa memperbaiki nafsu kita. Tidak bisa memperbaiki nafsu kita. Tauhid yang tersebut di atas, yaitu tauhid awam ini, yang hanya sekedar akal saja, ini tidak bisa memperbaiki nafsu. Bahkan karena jauh. Dan terbukti Bapak Ibu yang terhormat, jika kita ditanyai oleh orang, siapa Tuhanmu? Allah. Berapa sifat wajib pada Allah? 20. Bandung gak tepe deh. Berapa sifat yang mustahil pada Allah? 20. Bandung tepe. Tapi ken kegok laju. Ku dengki laju. Semangat laju. Riba laju. Ada yang pejihan itu ke Allah, itu rinci. Tapi ini tauhid awam namanya. Orang melakukan maksiat itu, dia melakukan kejahatan itu, bukan dia tidak kenal kepada Allah. Dia kenal kepada Allah dan dia tahu hari kiamat itu akan terjadi. Dan dia tahu kullu nafsin dha'iqatul maut, semua manusia akan mati. Jadi tamang kubu mesti pen serbehan ada balang kubu. Itu bedanya. Tapi tauhid seperti ini tidak bisa memperbaiki nafsu. Jadi makanya Abu yang naik dan gak ajak katanya untuk naik dari tauhid awal kepada tauhid khawas. Naik kepada tauhid khawas. Konsepnya apa? La maksud biha illallah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhanku, hanya Engkau yang aku maksud. Yang lainnya hanya sekedar sandiwara saja. Tapi yang menjadi maksud hakiki saya adalah Engkau wahai Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Makanya Bapak Ibu yang terhormat, nyo ke nyo yang tengah gepuno tanya oleh Abu ya. Nyo ke nyo yang tengah dilatih getanya oleh Abu ya. Nyo ke nyo yang tengah ditarik getanya oleh Abu ya. Bagaimana kita agar bisa berkemauan kepada Allah, yaitu dengan kita menyaksikan di dalam batin kita, menyaksikan Allah, menyaksikan keberadaan Allah. Jadi munyo ilme akalnya biasa aja ibu-ibu. Ini munyo dalam tanya di pesantren, gepegah akalnya lagi tanya paham sesuatu dadanya itu pun tadengok ngontanya mencerita si pulang rebah menda. Ada depe gitu. Tapi munyo gedanya dong langsung ingat nyon lebih depe. Ngontanyo hana dong ingat ikan dengan dia diperoleh dengan telinga. Tapi munyo tanyo to ingat langsung diperoleh oleh mata. Hingga gekun dalam ilmu balaghah al-bayan laisa kal a'yan. Ilmu yang diperoleh dengan telinga ini tidak seberapa bila dibandingkan dengan ilmu yang diperoleh oleh mata. Maka kepegang al-bayan laisa kal a'yan. Jadi hana pegah-pegah nyan Mbak Lun cik inan cik bak tempat kejadian. Hana payah ka cerita awal lun debu. Lagi kira-kira aja perbandingannya seperti itu. Jadi orang yang sudah ada tauhid tasawuf di dalam batinnya,
Dia sudah dapat menyaksikan, kon hanya sekedar lidah. Dia sudah mengakui dengan seaku-akui, dan imannya bukan hanya ilmu yakin, tapi sudah naik kepada ainul yakin. Yakin seyakin-yakinnya lagi pegang oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan solusi. Masalah apa? Masalah istri, ada solusi pada orang yang bertakwa. Masalah apa? Masalah rezeki, ada solusi pada orang yang bertakwa. Allah akan berikan solusi, dan dia yakin dengan seyakin-yakinnya. Kan hanya pegah-pegah abah mendan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya daripada tempat yang tidak dia sangka-sangka. Kau le tagalan orang kerja dari bengah terus support. Bahkan dari ubit kan, sekolah SD hendak tamat. Pakai kerja layan sampai enohat umur ke 40, umur ke 50, umur ke 60 yang kaya gopci. Adik kayanya kon karena jerih payah gedayong. Kayanya memang diberi oleh Allah. Miskin diberi oleh Allah. Sehat sakit diberi oleh Allah. Hidup mati itu keputusan Allah. Kon dayong. Cuma tak kerja sih. Kerja sih kerjanya piohe. Kerjanya piohe. Apa? Kalau tak semayang, kalau tak makati, nanti gogo aja, relax dia, kerja ke bio. Nyo, bek de balik. Sebab Abu yang menginginkan katanya, hingga katanya nantinya semuanya ini dari Allah, karena Allah dan untuk Allah. Bek de balik. Sebabnya tauhid awam dunia alam ini menjadi dalil. Tapi kalau tauhid khawas, Allah itu dalil. Allah itu lebih dalil. Allah itu dalil. Kenapa? Karena bagi tauhid awam dia lebih dekat kepada dunia. Dunia menjadi dalil. Tapi bagi tauhid khawas dia lebih dekat kepada Allah. Allah itu dalil. Ini yang diinginkan oleh Abiyah. Baik lagi katanya bagaimana? Biasa aja pekan bang rajin tak menghatib. Nyo payah rajin menghatib balik. Nyo anak tu ikut CPNS. Barangkali nyo tegadang menghatib lewat. Jadi cukup banyak orang berbuat akhirat untuk dunia. Dan langka kita melihat orang berbuat dunia tapi untuk akhirat. Dia rajin menghatib karena anak itu mau CPNS. Ada maksud. Nyo awam nyo mendong lagi ya. Mantengna maksud diri. Punya tungku lah elok. Rajin hijab. Karena amplop dia kaya. Baju amplop bobi. Tengok undang-undang lah itu ya. Jadi semuanya bukan hanya orang hana buat mentok. Nafsu bak tungkunya lebih raya daripada nafsu yang kon tungku. Sebab yang kon tungku le hana depa je. Maka hana nafsu kurang nafsu. Tapi tungkunya lebih depa, semakin lebih depa le nafsu. Jadi pekan dengan Bapak Ibu yang terhormat, Buno cerita katanya Buno, cukup banyak orang berbuat akhirat tapi untuk dunia. Dia sembahyang supaya mudah rezeki, dia sembahyang duha supaya mudah rezeki, dia sembahyang tahajud supaya banyak umur, dia silaturahmi supaya banyak umur. Semuanya untuk nafsu, untuk dunia. Jadi Cino Abu yang menginginkan kon lagi. Abu yang menginginkan sembahyang kita nyonya untuk Allah. Hanya mengatip untukku untuk Allah. Tanya berkahwin untukku untuk Allah. Tanya mana untukku untuk Allah. Tanya tak minta apa untukku untuk Allah.
Tapi buktikan tak pegang-pegang hendak. Dan yang bertalatih Bapak Ibu yang terhormat. Dan bergetar Pak. Sebab semua kebaikan yang baik itu kalau sudah punya getaran, punya gelam bergetar, yang gelam baik lah. Bergetar, semayangnya menyuka khusyuknya bergetar, meratibnya kapahnya bergetar. Tamu sedekah lagi aja. Dia bawa Jumat jak pak masjid. Dah bapeng 2 lebih ya kahana bergetar. Tapi tip-tip Jumat tak jelok peng lancar masjid ci jelok 2 lebih. Setiap Jumat pasti bergetar. Sebabnya 2 lebih hana bergetar. Sebab waktu SD katanya jaman di pono oleh mak katanya kah jak masjid bapeng. Padik 2 lebih. Waktu SD jaman. Waktu SMP 2 lebih jaman. SMA 2 lebih jaman. Kamu kawin kamu anak 2 lebih jaman. Kamu nak melentek 2 lebih jaman. Agak mati mentau je 2 lebih. Hana ubah-ubah. Jadi hana getaran. Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu disebut nama Allah bergetar hatinya. Kenapa? Karena saking cintanya kepada Allah. Lagi katanya cinta Mbak Fidrah ni inang. Ya kayak gitu nanji dengan katanya bergetar hati katanya. Bahkan karena saking cintanya katanya Mbak Ani inangnya. Kenapa kita tidak bisa cinta kepada Allah seperti itu? Yang cerita anak inong disebut peng lagi yang sih. Nyojino tengah marak-marak saham. Kebetulan lu nangon gitu. Pak kita nom saham jino kaya-kaya. Luar biasa. Jadi karena jidro kaya di dalam wajib mengambil kita tanam saham dulu. Di lembaga tanam saham ba Allah yang lebih ke. Akan naya hana tak yakin dan tanam saham ba Allah. Nabi pegah satu dinar kamu bersedekah Allah akan ganti 10. Nah yakin? Nah yakin? Coba tes, jadi baik pegah-pegah hendak. Kenapa kamu tanam saham pada manusia? Kamu yakin? Tapi tanam saham kepada Allah tidak yakin. Tidak yakin. Jadinya Bapak Ibu yang terhormat, kembali kepada pengajian kita yo. Jadi yang kedua, tauhid khawas, memang nyata keberadaan Allah dalam hatinya. Jadi nyatanya memang hanya bisa tak gambarkan. Hanya bisa tak gambarkan. Kalau berbicara gula siapa saja bisa. Tapi kalau berbicara rasa harus makan dulu gulanya itu. Hana bisa ada pekah mameh sakanya laginyo bak urang yang hana tomki pajuh saka. Kepegah dalam kitab, walaupun di rumah kita ada 15 berpuluh-puluh kendi anggur tua. Kalau kita tidak pernah minum tua itu, kita tidak tahu bagaimana rasanya. Jadi hana tetap, jadi hana bisa. Jadi mendapatkan rasa ini, ya ikutilah apa yang dianjurkan oleh Allah. Ya suluk danyo, tuajuh danyo, cok tarikat danyo. Ini jalan-jalannya mereka para ahli sufi. Baru datang menyerta tak ideologikan, tak danyo hana mendapatkan itu. Jadi sehingga kalau tauhid khawas ini barulah dia bisa berpegang dengan Allah. Hana berpegang dengan selain Allah. Nyobekna kejadian lagi ibuan Abu Nawas. Pak Saboh kok Abu Nawas buka gupiah senyum-senyum. Danya oleh raja. Pakan kasihnya lon tengolong kalon surga membidadari dan gupiah. Di pegang raja hana ku peti. Ji, apa yang peti-peti kepada Abu Nawas. Sebab yang tu kalau hanya orang yang beriman. Jadi boh tahu kena rupiah kelera. Ikalan. Dia punya kepegahan, itu pegah lewat je nak beriman. Boka kepegah juna kan. Mu senyum-senyum deraja. Jadi hudep lawetnya lagi ya. Nyo lagi, munyo orang jak ublang ji takut pak belang ji takut among kami. Nyawa jala oji takut pak bot ji kon dia takut pak Allah.
Menyaji pegawai negerinya nyempuyai pegah lebos ni patuh dulu. Jadi takut nayoyo hanya kepada Allah gimana? Tidak ada yang kepegah ya. Baru benar tauhid kitanya. Tidak ada yang kita takut di dunia ini kecuali Allah. Tidak ada yang indah dalam hati kitanya kecuali keindahan Allah. Tidak ada kehebatan dalam hati kitanya kecuali kehebatan Allah. Dan kitanya berpegang dengan seyakin-yakinnya kepada Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita. Tidak ada orang yang bisa mencegah satu dunia sekalipun. Tidak ada orang yang mampu mencegah jika Allah sudah memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada orang yang mampu memberi kepada kita kalau sudah dicegah oleh Allah. Kitanya sakit, seketuh roh dokter spesialis dayuja rumah katanya, yuku ubat katanya. Munya berpegah oleh Allah, han boleh tetap han boleh. Cuman tamu ubat sih. Syariat dia ubat. Dajib cik bodrek tapi lah mati katanya kon bodrek yang pupulih katanya. Yang pupulih katanya Allah. Menyatakan bodrek pupulih katanya karusak iman katanya. Sebab hana bekas. Alam ini tidak bisa memberi bekas. Nabi Ibrahim dalam apui lebih. Katanya dalam masjid Makan katanya karena iman katanya hana beres. Nabi Ibrahim dalam apui lebih kaya. Sebab apui hanya memberi bekas. Munyahana kejuk kekuatan oleh Allah. Nyat pada hakikatnya Allah. Allah yang beri itu. Jadi nyo Bapak Ibu yang terhormat. Jadi munyo getanyo kaget iman getanyo. Nyo yang diinginkan oleh apa kepegah oleh apa. Jadi kepegah dalam makalah dapat berpegang dengannya di dalam meniti kehidupan setelah hawa nafsunya dan nafsu itu telah hancur, hilang oleh keberadaan Allah. Hilang oleh keberadaan Allah hingga dia bisa meluaskan akhlak. Bisa meluaskan akhlak. Munyo urang yang gad ngon urang jahat sekalipun dia bisa berbuat baik. Timbul pertanyaan, pakan gedanya hanagat ngan urang muratib. Tu urang muratib yang salah atau tanya yang hana betul? Lentuan ulangi, munya urang yang betai-betai gad, betean ngan urang gad, ngan urang jahat pun dia bisa berkasih sayang. Lalu timbul pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa berkasih sayang dengan orang yang berzikir? Dengan orang yang i'tikaf dalam masjid, dengan orang yang pegat majelis, dengan orang yang sebut-sebut nama Allah, dengan orang yang membesarkan syiar-syiar Allah,